Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Selamat berjumpa di channel Dr. Imin Studio. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana itu akhlak, etika, dan moral. Pengertian akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun, bentuk jamak dari bentuk tunggalnya itu khuluqun, yang berarti budi pekerti. Persamaannya adalah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin ethos yang berarti kebiasaan. Demikian juga moral berasal dari bahasa Latin more yang berarti kebiasaan. Ibnu Maskawai dalam bukunya Tahzibul Akhlaq mengatakan bahwa akhlak adalah al-khuluqu halun li nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Akhlak adalah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak membutuhkan pikiran. Dalam bukunya Tahzib Akhlaq wa Tahrif Al-Arab. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, al-khuluqu ibaratun an hay'atin fi nafs rasikhatun anha tasdul af'al bisuhulatin wa yasiru min ghairi hajatin ila fikrin wala ru'yatin. Akhlak adalah perangai suatu sifat yang tetap pada jiwa, yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pikiran. Bisa dibaca di kitab Ihya Ulumuddin, juz 3 halaman 52. Ahmad Amin dalam bukunya Al-Akhlaq mengatakan akhlak adalah membiasakan kehendak. Kebiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang dengan syarat: 1. Ada kecenderungan hati pada perbuatan itu. 2. Ada pengulangan yang cukup banyak sehingga mudah mengerjakan tanpa pikiran lagi. Kehendak adalah menangnya keinginan seseorang setelah dia bimbang dengan proses sebagai berikut. 1. Timbulnya berbagai keinginan yang cukup banyak. 2. Timbul kebimbangan keinginan mana yang harus dipilih. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang pasti. Itulah kehendak atau iradah. Nah, ini perbedaan antara akhlak dan kebiasaan dan kehendak. Berikutnya pengertian etika. Selain istilah akhlak dikenal juga istilah etika. Sebagaimana di atas bahwa kata ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat kebiasaan. Kemudian para ahli etika mendefinisikan etika sebagai berikut. Yang pertama, etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia. Prinsip-prinsip yang sistematik tentang tindakan moral yang benar. Kedua, etika adalah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta. Nah, ini perlu dicatat, tidak mengenai fakta, tetapi tentang nilai-nilai dan juga tidak mengenai tindakan manusia. Etika adalah ilmu tentang moral, kaidah-kaidah tentang kelakuan dan tindakan. Hamzah Yaqub dalam bukunya Etika Islam di halaman 13. Berikutnya, pengertian moral. Kita ulang lagi bahwa jadi dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Berikutnya, pengertian moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin more, bentuk jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan susila. Moral adalah kebiasaan yang sesuai dengan ide-ide umum yang dapat diterima, mana yang baik dan yang wajar. Dengan demikian jelaslah bahwa persamaan antara etika dan moral yaitu sama-sama adat kebiasaan, namun ada pula perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral itu bersifat praktis. Ini bisa dibaca dari bukunya Hamzah Yaqub dalam Etika Islam di halaman 14. Bahwasanya etika lebih banyak bersifat teori,
sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwasanya etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Baik, dalam bahasa Indonesia selain dikenal 3 perkataan yaitu akhlak, etika, dan moral, yang ketiga-tiganya masing-masing tentunya berasal dari bahasa Arab, Yunani, dan Latin yang dipergunakan beberapa istilah yang maknanya sama, yaitu susila, kesusilaan atau tata susila, budi pekerti, kesopanan, sopan santun, adab, perangai, tingkah laku, perilaku, dan kelakuan. Baik, berikutnya kita bandingkan ya persamaan, dan kita lacak bagaimana persamaan dan perbedaan antara akhlak, ya, etika, dan moral. Ya, akhlak, ya, kita lihat dari persamaan perbedaan, berikut juga sumber, objek, dan nilainya. Ya, akhlak, ya, itu bersumber yaitu qat'i. Ya, bagi kita seorang muslim, ya, akhlak itu bersifat qat'i, sumbernya qat'i, yaitu apa? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya ketika Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlak Nabi, karena khuluquhu Al-Quran, kan akhlak Nabi itu adalah ada di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Berarti apa? Ada nilai-nilai ataupun etika-etika ataupun moral-moral, nilai-nilai kehidupan sebelum datangnya Islam. Ya, tentunya kita paham bahwasanya Islam tidak hadir dalam ruang hampa. Ya, sudah ada peradaban-peradaban sebelum Islam, ya, peradaban Romawi, yaitu peradaban Persia, Ethiopia, dan Yaman. Ya, ini semuanya adalah peradaban-peradaban yang menguasai, ya, wilayah-wilayah yang berada hadir di ketika Islam itu lahir di bawah oleh Rasulullah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, ini jadi akhlak sumbernya qat'i, ya. Kemudian objeknya tentunya adalah perbuatan manusia. Islam datang memberikan nilai-nilai yang tidak hanya nilainya materi duniawi semata, akan tetapi juga ada nilai ukhrawi, nilai pahala dan dosa. Kemudian nilainya yaitu mutlak, ya. Jika akhlaknya mulia, maka insya Allah akan masuk surga. Dan jika berakhlak yang ya, atau berakhlak yang jelek, maka balasannya adalah neraka. Baik, berikutnya etika. Etika, ya, itu sumbernya zonni, ya, dan juga objeknya itulah perbuatan manusia dan relatif. Nah, begitu juga dengan moral, ya. Moral itu sumbernya zonni, ya, dan juga objeknya itu perbuatan manusia dan nilainya relatif. Artinya apa? Ini adalah hasil sebuah kesepakatan atau konsensus akal pikiran manusia yang menyepakati bahwasanya ini adalah nilai yang kita sepakati. Maka muncullah di situ yang dinamakan dengan kearifan lokal. Ya, bagaimana kita bahas kemarin di pertemuan awal tentang bagaimana karakteristik Anda sebagai mahasiswa. Tentunya Anda dari Jawa Barat memiliki nilai-nilai lokal, yaitu nilai-nilai kehidupan dalam budaya Sunda, ataupun dari mahasiswa dari Jawa ataupun dari Sumatera, khususnya saya Palembang misalnya, yang memiliki nilai-nilai kehidupan ataupun sistem-sistem nilai yang dijadikan pegangan ataupun jadikan nilai, ya, bagi saya sebagai seorang warga negara. Dan juga tadi sebagai warga negara, nilai kita, kehidupan kita diatur dalam sistem
undangan, baik itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah yang semuanya relatif akan berubah. Nah, disinilah ya perbedaan antara akhlak, etika dan moral. Baik. Berikutnya kita bahas kilas tentang ruang lingkup akhlak Islam ya. Pertama, akhlak manusia terhadap Allah ya. Yang pertama bahwasanya Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin ya. Akhlak manusia terhadap Allah. Yang pertama itu adalah kewajiban untuk beriman. Ya, ini bisa dilihat dalam surah Al-A'raf ayat 54, Al-Hujurat ayat 15, kemudian Al-Anfal ayat 2 dan 4. Kemudian mentaati disertai keikhlasan ya. Mentaati seluruh ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar. Nah, ini ya, sabar dan tawakal serta ridho ya. Kemudian taufik itu menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surah Al-Baqarah kita simak bersama ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa saja kita membenci sesuatu ternyata daripada Allah itu baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai' wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kita ini menyukai sesuatu dalam pandangan kita sebagai manusia itu yang terbaik bagi kita, tetapi ternyata di hadapan Allah tidak baik. Maka di sini adalah apa? Kita sebagai seorang muslim perlu sabar, tawakal dan ridho bima qasamallah, ridho dengan ketentuan Allah, dan juga apa? Tafwid, menyerahkan dirinya secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindunginya dari segala macam kejahatan dan mara bahaya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya itu akhlak manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Pertama yaitu ya, kita masuk dalam bulan Maulid ini ya, kita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali jika aku lebih kamu cintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Nah, Anda bisa baca di hadis Muslim dan juga hadis Bukhari ya. Kemudian ta'atuhu, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memuliakan dan memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-salawat wa taslim, yaitu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita di bulan Maulid ini kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang hidup kita. Kemudian apa? Menjadikan Nabi sebagai hakim dan merasa ridho dengan keputusannya. Surah An-Nur ayat 51. Kemudian bagaimana akhlak terhadap manusia? Tentunya kaitannya tentang apa? Akhlak kepada orang tua, kepada ibu dan bapak. Akhlak terhadap guru, akhlak terhadap tetangga. Bahkan bagian daripada keimanan seseorang apa? Ketika dia menghormati tetangganya ya, dalam hadis Nabi ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati atau menghargai tetangganya ya. Kemudian akhlak suami istri, bagaimana akhlak suami terhadap istri dan istri terhadap suami ya. Kemudian juga akhlak dengan anak-anak, kemudian akhlak terhadap kaum kerabat. Ini adalah semua ruang lingkup akhlak yang ada di dalam Islam. Kemudian juga tentang akhlak terhadap makhluk lain ya. Akhlak terhadap malaikat, akhlak terhadap golongan jin, akhlak terhadap hewan ternak, dan akhlak terhadap hewan bukan ternak dengan tidak menganiayainya. Kemudian juga manusia diperintahkan untuk memakmurkan sumber-sumber alam demi kemaslahatan bersama. Islam menetapkan bahwa alam tidak boleh dicemari, dirusak dengan alasan apapun sehingga hilang keimbang-keimbangannya. Ini pembahasan kita terkait dengan mata kuliah kita pendidikan agama Islam di pertemuan kelima terkait perbedaan antara akhlak, etika dan moral. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.